Ya Bu, Apa yang ingin Pak Dede bicarakan hari ini? ya Bu, gini Bu, ini tentang di sekolah saya nih Bu ya, ada yang saya perhatikan beberapa hari ke belakang gitu, ada rekan guru gitu ya Bu ya, agak kurang harmonis nih Bu gitu, nggak tahu seperti apa itu ya, pokoknya ada kurang harmonis lah Bu, saya keinginan untuk mengembalikan keharmonisan tersebut Bu. Eh, jadi Pak Dede ingin menciptakan lingkungan kerja yang harmonis seperti itu. Betul Bu, jadi biar seperti semula lah gitu ya, jadi tidak ada perselisihan antara guru gitu ya, karena apa ya, kekeluargaan lah yang perlu kita tanamkan sebelum kita menanamkan ke anak didik kita, terutama berarti dari lingkungan sekolah dulu Bu, dari rekan guru seperti itu Bu. Hmm, Jadi gini Bu, ada dua orang guru ya Bu, itu diantaranya ya mungkin guru senior juga sih ya dibandingkan saya itu, karena mereka gitu, sehingga mereka itu jarang gimana ya, bertegur sapa lah Bu. Saya jawabannya ya seperti kayak gimana lah gitu, orang yang bertengkar lah kayak gitu ya. Gitu. Sedangkan sama guru yang lain dia menyapanya baik gitu. Jadi timbullah nah gitu. Dia itu yang salah satu guru perempuan tersebut cerita sama saya gitu kan. Nah disinilah saya Bu jadi saya juga berpikir nih, iya saya juga jadi bingung kenapa nih semua ini bisa terjadi pada diri ibu nih. Apa akar permasalahannya gitu kan. Nah, iya saya juga bingung katanya paling saya harus bagaimana gitu kan. Gitu. Ya akhirnya saya berpikir seperti ini, saya dengan rekan yang lainnya gitu kan. Ini apa yang terjadi kata saya gitu ya. Permasalahan apa yang dihadapi kedua guru tersebut gitu. Nah, disitulah mungkin saya berpikiran apakah saya harus memediasi gitu kan, memediasi mereka biar kerukunan atau kekeluargaan yang ada di sekolah saya, di sekolah kami dapat terwujud kembali. Nah, atau juga saya mungkin bisa koordinasi dulu dengan kepala sekolah gitu, terkait permasalahan yang saya hadapi atau kami hadapi gitu. mungkin apa Pak Dede bisa cerita gitu. Apa yang ingin Pak Dede capai gitu secara nya eh, setelah Pak Dede menjadi mediator lah ya. Berarti Pak Dede di sini ingin menjadi mediator seperti itu. Jadi apa yang ingin Pak Dede capai gitu, secara spesifiknya jika Pak Ya, Dede menjadi harapan mediator? saya ya keharmonisan serta kekeluargaan yang ada di sekolah kami itu terwujud kembali Bu, gitu kan. Jadi dengan kekeluargaan dan keharmonisan kita bisa mendidik anak-anak didik kita itu lebih efektif lagi. Keterampilan apa mungkin yang Pak Dede miliki sehingga Pak Dede begitu yakin gitu dengan menjadi mediator akan uh, membuat permasalahan dari rekan Dede itu menjadi baik kembali atau harmonis kembali. Ya mungkin dari segi keterampilan ya sebetulnya uh, mungkin semua juga orang bisa memiliki, karena apa di sini, karena saya merasakan rasa kekeluargaan lah gitu yang saya ciptakan. Inisiatif menjadi mediator atau mediasi dari konflik rekan sejawat Pak Dede. Nah, otomatis dalam setiap apa ya tindakan itu pasti akan ada tantangan, mungkin ya akan ada tantangan. Nah, menurut Pak Dede nih, kalau Pak Dede menjadi mediator nih, adakah tantangan atau kesulitan apa yang itu bisa menghambat dari mediasi tersebut? Nah, pasti banyak Bu tantangannya Bu gitu kan. Ketika kita akan memediasi nih kedua belah pihak gitu kan. Karena mungkin satu saya berada di lingkungan sekolah, ya tetap saya juga minta izin dari atasan saya gitu ya.
karena beliau juga punya kesibukan, dan bukan berarti dia, karena saya sebetulnya sebelumnya kan saya udah bercerita dulu dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah juga punya kesibukan dan mungkin dia sebagai apa ya di tingkat kecamatan juga udah lumayan lah gitu, sehingga dia memasakkan sepenuhnya untuk kegiatan di sekolah itu kepada saya dan rekan-rekan gitu untuk mengatasi seperti ini. Nah, tantangan yang saya hadapi mungkin itu satu-satu itu ya, karena kepala sekolah mungkin belum bisa hadir. Yang kedua ini untuk memposisikan keduanya itu, Bu. Ini kan juga butuh proses juga memposisikan kedua itu kan, karena apa ya, karena kalau dengan alasan seperti saya nggak mau, saya udah jelas saya nggak tetap, mungkin seperti itu. Jadi waktu dan tantangan untuk mendiskusikan ini ya lumayan, menurut saya itu merupakan suatu tantangan yang berat juga gitu. Mungkin di sini saya akan gimana caranya mungkin secepatnya untuk mengadakan diskusi gitu kan, dan mudah-mudahan aja kedua belah pihak ini dapat kita mediasikan sehingga permasalahan yang mereka hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Intinya waktu mungkin ya, waktu agar bisa mempertemukan teman Pak Dede yang sedang berkonflik tersebut gitu ya. Betul, Bu. Oh iya. Jadi waktu. Baik. Nah, Pak Dede ini sudah berancang-ancang untuk memediasi teman Pak Dede, kemudian Pak Dede juga sudah mempunyai kemampuan sebagai mediator. Nih. Jadi langkah konkretnya nih kira-kira nih Pak Dede, apa nih yang akan Pak Dede lakukan agar apa yang Pak Dede tadi harapkan itu bisa terwujud gitu? Nah, mungkin langkah selanjutnya saya akan lebih percepat lagi, Bu. Saya mencari waktu yang secepatnya yang bisa kita diajarkan atau kita laksanakan diskusi. Mudah-mudahan dalam waktu cepat ini, kurang lebih saya berharap dalam waktu 3 hari ke depan saya bisa memediasi. Maka dari sekarang mungkin dari teman-teman sudah berpikir nih, ini harus seperti apa gitu langkah biar permasalahan ini berlalu dan waktu yang untuk berdiskusi itu lebih cepat lagi. Gitu ya, mudah-mudahan ketika pas pelaksanaan diskusi tersebut Bapak kepala sekolah bisa hadir gitu, lebih enak lagi kita dalam berdiskusinya. Berarti Pak Dede akan membicarakan itu langsung dipertemukan di antara keduanya dengan kepala sekolah, betul Pak Dede, atau Pak Dede akan menemui secara terpisah dulu gitu? Ya, untuk mungkin untuk hati by heart gitu, heart to heart. Hati demi hati gitu. Udah sibuk kalau seperti itu kan, tadi saya udah mendengar lah penjelasan sebelumnya, saya udah mendengar keluhan dari guru perempuan tersebut gitu ya, Bu. Nah, mungkin di sini juga saya udah sedikitnya ada penilaian terhadap rekan kerja saya yang satu lagi nih yang laki-laki gitu kan. Makanya udahlah, untuk kalau misalkan saya berbicara dulu mungkin itu tidak akan ada titik temu gitu. Jadi lebih baik saya langsung mendiskusikan, karena saya sudah berbicara dengan kepala sekolah dan rekan-rekan yang ada guru, rekan-rekan sejawat saya yang ada di sekolah gitu, biar lebih cepat lagi, Bu. Nanti kalau misalkan saya dari hati ke hati, nah itu yang ditakutkan kelamaan juga, Bu, gitu kan, karena saya sudah tidak ingin lah melihat rekan atau kekeluargaan yang ada di sekolah saya itu kurang harmonis. Mungkin saya, karena saya udahlah secepatnya mungkin dengan mendiskusikan, mudah-mudahan beliau dapat menerima, insya Allah lah gitu, atas dukungan mungkin dari kepala sekolah, yang mudah-mudahan seperti itu kepala sekolah bisa hadir gitu. Kalaupun tidak, ya saya pun siap untuk ketika saya dan rekan-rekan akan melakukan diskusi, mau tidak mau mungkin ada sedikit terpaksa. Itu, Bu. Jadi insya Allah lah akan terlaksana, Bu, dalam secepatnya. Jadi bagaimana nih Pak Dede dapat memastikan nih kedua rekan sejawat Pak Dede tersebut itu mau gitu untuk dimediasi gitu, bahwa mereka itu merasa didukung, dihargai gitu dengan adanya mediasi dari Pak Dede. Bagaimana cara Pak Dede memastikannya nih? Kecil suaranya. Bagaimana Pak Dede? Bagaimana Pak Dede memastikan
rekan sejawat Pak Dede ini merasa itu mereka tidak menyinggung mereka, atau mereka itu merasa dihargai gitu dengan adanya mediasi dari Pak Dede. Bagaimana cara memastikannya, Pak Dede? Ya mungkin dengan seperti itu diskusi Bu, masing-masing saya memintakan dengan mungkin saya kan tidak, karena apa, semuanya rekan dekat semua nih Bu gitu kan. Saya akan mendengarkan mungkin latar belakang permasalahannya dari kedua belah pihak gitu kan. Mungkin dari yang satu saya minta penjelasannya, bukan berarti saya mengintimidasi atau yang lainnya gitu ya, karena ini demi kekeluargaan. Insya Allah lah semuanya rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya itu baik-baik Bu, insya Allah itu. Mungkin mereka juga tidak mau berlarut-larut permasalahan ini dalam keluarganya. Mungkin mereka dalam hati mereka juga ingin cepat selesai kayaknya, cuma karena rasa ego gitu ya, rasa ego serta atau gimana ya, jadi malu. Mungkin dengan mediasi ini dapat saya pertemukan dan dapat kita selesaikan permasalahan yang terjadi di sekolah saya ini. Berarti diskusi dan mediasi yang akan Pak Dede rencanakan ini sudah diatur waktunya, atau mungkin masih dalam tahap rencana? Kapan kira-kira Pak Dede akan Sudah Bu, saya udah mengatur waktu gitu ya. Kalau mungkin menurut saya mungkin lebih tepat gitu ya, mengatur waktu dalam waktu dekat ini gitulah. Kurang lebih kalau misalkan terjadi ini, kalau tidak ada halangan gitu ya, kalau tidak ada halangan, rencana mungkin di hari Senin gitu ya. Di hari Senin kan kita kan mengadakan upacara. Biasanya kalau upacara itu guru-guru semua pada kumpul semua Bu, gitu kan upacara. Nah disitulah nanti setelah selesai upacara, mungkin di sini ya saya akan dan rekan-rekan akan bertindak ketika anak-anak udah diberikan pelajaran atau materi dalam kelasnya gitu. Itu kan kalau hari Sabtu kadang kan, karena kalau di SD itu kan kebiasaan lah, namanya ada pembiasaan gitu ya. Jadi mungkin guru juga ada yang ada dan tidak gitu. Biasanya kalau di sini tidak semuanya mungkin hadir. Jadi sudah direncanakan Bu. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan baik dari Senin. Di sini berarti Pak Dede yakin ya dengan jalan mediasi tersebut, rekan sejawat Pak Dede ini bisa harmonis kembali gitu ya, yakin. Kalau dari angka nih 1 sampai 10 nih, keyakinannya nih berapa dengan proses mediasi? Saya dari 1 sampai 10 ya, saya barangkali yakin lah Bu, dapat diselesaikan, dapat terlaksana. Angka 10 lah mungkin. Oh ya, baik. Jika 1 sampai 10 Pak Dede ingin angka 10, berarti Pak Dede sudah bisa mengukur ya tingkat keberhasilan dari proses mediasi yang akan dilakukan oleh Pak Dede. Bagaimana cara mengukurnya Pak Dede? Ya karena saya beranggapan mereka itu orang-orang baik-baik semua Bu. Nah itu karena saya menjadi di sini saya mengukur dengan angka 10 ya, saya anggapan rekan saya ini semuanya baik. Karena ini ada kesalahpahaman yang mereka alami itu kan. Nah mungkin ketika kita akan diskusi itu akan dapat terselesaikan. Karena mereka orang-orang baik Bu. Itu saya jadi mungkin lebih enteng lagi gitu dalam melaksanakan mediasi tersebut. Gitu. Baik. Seperti itu Bu. Baik. Dalam proses mediasi ini tentunya Pak Dede mungkin menjaga kerahasiaan di antara rekan sejawat tersebut, sehingga tidak menyebar kemana-mana gitu. Mungkin adakah hal seperti itu, atau memang di lingkungan Pak Dede tahu semua gitu tentang masalah ini? Bagaimana Pak Dede menjaga kerahasiaan masalah ini gitu? Insya Allah sih kalau di sekolah kami itu bisa menjaga rahasia lah. Nah, itu kalau permasalahan ini ya emang namanya satu sekolah ya, mungkin sudah pasti tahu lah, karena dari sikap aja kita dapat menilai gitu kan, dapat menilai. Seperti tadi dari awal saya bilang, ketika guru tersebut datang kita sedang berkumpul, yang lain disapa, yang satu enggak, itu kan kita juga ada apa nih gitu kan dalam materi bertanya-tanya. Nah itulah, disitulah mungkin
karena kekeluargaan kami udah sangat kental gitu Bu. Ada sedikit permasalahan aja mungkin dapat kita ketahui gitu. Baik, Seperti itu Pak Bu Dede. mungkin. Baik, Pak Dede. Mudah-mudahan Pak Dede untuk memediasi dan Pak Dede menjadi mediator akan membawa keharmonisan kembali ya. Amin, amin. Sekolah Pak Dede sehingga proses belajar mengajar pun tidak terkendala oleh konflik yang tadi itu ya Pak Dede ya. Berarti Senin ya kan mediasinya ya. Dan Siap, Bu. saya tunggu Pak Dede hasilnya, semoga ketercapaian ukuran tadi Pak Dede ingin angka 10, rekan sejawat Pak Dede harmonis lagi, itu tercapai Pak Dede. Amin, amin, amin. Terima kasih Bu, terima kasih. Baik ya. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya Pak Dede. Nanti jangan lupa ceritakan ya. Siap Bu, nanti akan saya ceritakan kembali pada Bu Yaya terkait hasil yang saya lakukan, mudah-mudahan dilancarkan. Saya minta dukungan dari Ibu. Amin, siap, baik. Bukan gitu. Mungkin bisa diceritakan. Ya, terima kasih waktunya Pak Dede. Gini Pak Dede, jadi saya itu karena kan kita baru memulai pembelajaran itu di pertengahan Juli ya Pak Dede. Juli berarti Juli, Agustus, September. Nah ini kan baru berapa? 2 bulan ya Pak Dede ya. Betul Bu. Baru 2 bulan, berarti Juli, Agustus, September. Iya, baru 2 bulan lah fullnya ya Pak Dede ya. Nah ini saya ini merasa kesulitan gitu meningkatkan fokus peserta didik nih yang notabene masih dalam suasana peserta didik baru gitu. Jadi murid saya itu masih kesulitan untuk membiasakan diri dengan kegiatan-kegiatan sekolah. Jadi mereka belum bisa fokus nih pada kegiatan pembelajaran nih Pak Dede nih. Itu masalah saya hari ini. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi karena kurang fokus ya, karena mungkin masih awal Bu ya, gitu ya, kurang fokus dalam pembelajaran mungkin anak tersebutnya ini. Nah ini dari ini yang tadi Bu Ais ceritakan nih, apa sih yang akan Bu Ais capai nih agar mereka itu menjadi fokus Bu? Spesifiknya seperti apa spesifikasinya itu Bu? Mungkin bisa diceritakan lagi Bu? Pengennya sih peserta didik itu sudah kondusif ya Pak Dede, secara misalkan mereka sudah 2 bulan lah ya, sudah 2 bulan mengikuti pembelajaran, pembelajarannya juga kondusif, kemudian juga gangguan-gangguan pembelajaran seperti peserta didik yang pengen masih menempel sama ibunya gitu, itu sudah bisa teratasi. Itu sih yang ingin saya capai gitu Pak Dede. Tuh, jadi sehingga ketika waktunya masuk kelas itu peserta didik tidak harus dirayu-rayu lagi untuk mengikuti pembelajaran seperti itu Pak Dede. Itu ya. Jadi siswa mungkin tidak ingin ya Bu ya, Ibu Ais itu jangan dirayu-rayu lagi gitu ya, biar lebih efektif lagi itu dalam pembelajarannya. Nah nih Bu Ais nih, tadi yang Bu Ais ceritakan juga nih ya, ini terkait tentang kurang fokusnya ini. Ini apa yang membuat Bu Ais merasa peserta didik itu sulit untuk fokus dalam pembelajaran? Apa nih yang membuat? Artinya karena kelas yang saya maksudnya yang ada itu keadaannya terbuka ya Pak Dede ya. Jadi murid-murid itu masih fokus ketika melihat keluar itu, fokusnya itu keluar gitu Pak Dede. Jadi masuk keluar gitu, karena memang kan keadaan kelasnya itu terbuka Pak Dede. Konsepnya itu kan konsep sekolah yang
ada di sekolahan saya itu konsepnya alam. Jadi benar-benar terbuka, bukan kelas yang tertutup yang ada pintunya gitu, jendelanya Ya, itu ada, itu terbuka. Jadi mungkin anak-anak masih belum fokus ketika saya memberikan misalkan stimulasi gitu. Jadi anak-anak itu masih apa ya, fokusnya itu keluar gitu. Kadang kalau melihat mamahnya gitu, pengen ke mamahnya, ada pedagang lewat, jadi nggak fokus gitu Pak Dede, seperti itu sih. jadi karena lingkungan, karena dia sekolahnya masih di luar Bu ya gitu lingkungannya gitu, sehingga ya anak melihat tidak fokus pastinya ke sana gitu kan, karena banyak berlalu lalang ya baik orang maupun pedagang. Masalah tadi Bu Ais, apa tindakan Bu Ais untuk mengatasi permasalahan tersebut? Tindakan saya ya, Iya Bu. tindakan saya itu kayaknya saya harus eh, memberikan kegiatan-kegiatan yang membuat fokus mereka itu tajam gitu, mempunyai daya serap atau daya serap ya, daya apa sih, mempunyai daya yang tinggi sehingga mereka itu fokus gitu ke kegiatan yang saya berikan gitu. Contohnya saya akan sering-sering gitu mengajak peserta didik melihat video pembelajaran gitu, karena memang saya masih belum aktif sih Pak Dede untuk mengajak peserta didik saya melihat video pembelajaran gitu. Masih ya masih kegiatannya itu, variatif kegiatannya itu masih sedikit lah gitu, sehingga mungkin di situ anak-anak atau peserta didik saya mungkin bosan juga mungkin ya, mereka ingin apa ya, lebih yang menantang lagi, mungkin di situ Pak Dede. Jadi saya akan membuat rancangan kegiatan yang lebih menantang, itu intinya. Jadi itu ya mungkin Bu Ais akan merancang kembali gitu ya, agar hambatan yang Bu Ais terkenal itu akan bisa teratasi ya gitu. Nah ini tadi Bu Ais tentang hambatan itu ya. Menurut Bu Ais hambatan utama apa nih yang paling utama nih ya tentang anak itu jadi kurang fokus itu Bu? Hambatan utama seperti apa sih? Kalau menurut saya sih Pak Dede, sepertinya orang tua nih Pak Dede, orang tua. Jadi orang tua itu masih belum apa ya, masih belum rela ketika anaknya itu masuk sama guru gitu. Saya masih belum mungkin atau belum percaya atau masih karena terlalu manja mungkin, karena kebanyakan memang untuk tahun sekarang itu kebanyakan anak bungsu nih Pak Dede nih. Yang saya perhatikan dari kartu keluarganya itu kebanyakan anak bungsu atau anak yang baru satu nih Pak Dede nih. Jadi ya masih mamanya harus di sini gitu, mamanya harus di sini, harus setidaknya gitu kelihatan di mata gitu, di mata anak tersebut gitu. Itu mungkin hambatan yang utamanya. Jadi karena ya apa ya, karena saya juga masih sibuk dengan apa ya, sibuk dengan itu pembelajaran, saya juga belum mengadakan parenting juga ke wali muridnya secara intens gitu Pak Dede. Ya itu jadinya hambatan-hambatannya ya masih seperti itu, masih hal-hal yang klise gitu, hal-hal yang memang seharusnya itu teh dari tahun ke tahun itu berulang gitu Pak Dede. Tuh, itu sih. Ya, jadi intinya mungkin Bu ya itu karena kurang motivasi ya dari orang tua juga gitu ya. Itu. Sehingga anak itu merupakan ibu merupakan suatu hambatan bagi ibu. Nah ini Bu terkait tadi hambatan tadi yang Ibu ceritakan itu ya lumayan juga ini hambatannya selain tadi hambatan yang sudah dijelaskan. Ya itu tadi mungkin saya lebih intensif lagi memberikan parenting kepada orang tua, bahwa ketika sudah di sekolah itu sudah merupakan tanggung jawab seorang guru gitu, tanggung jawab guru ketika anaknya itu sudah menginjakan kaki di
sekolah gitu sudah. Dan mungkin saya juga akan lebih meningkatkan kepercayaan diri wali murid kepada saya untuk dapat mereka melepaskan anaknya gitu di kelas gitu tanpa ada perasaan khawatir nangis, khawatir mungkin dijailin sama temennya, atau ya itu tadi kemanjaan-kemanjaan seorang anak usia dini. Dan ya itu mungkin memberikan kegiatan yang atraktif, yang memang kontekstual gitu, yang apa ya, yang jadi anak itu lupa dengan mamahnya gitu, fokus sama kegiatan itu gitu. Mungkin itu sih yang akan saya jalani gitu Pak Dede. Baik, nah itu ya tadi terkait strategi yang punya Bu Ais akan lebih meningkatkan lagi ya, terkait tentang pembelajaran nanti yang dilakukan Bu Ais untuk menjadi lebih baik. Nah kira-kira nih Bu, siapa nih nanti yang akan Ibu ajak atau untuk melaksanakan agar strategi Ibu ini dapat tercapai? Ya, pertama ya itu tadi Pak Dede, tentunya peserta didik ya yang paling ini agar ketika peserta didik memahami mungkin posisinya gitu, peserta didik dan saya adanya keterikatan batin yang kuat gitu ketika di kelas, dan itu tadi orang tua dan tentunya mungkin rekan sejawat yang kelas lain agar kita bersama-sama gitu melaksanakan pembelajaran yang lebih kondusif lagi gitu. Biar sama gitu. Ininya sama gitu. Tujuannya sama antara saya dan rekan saya walaupun beda kelas gitu. Ya utamanya peserta didik. Jadi BOIS itu akan melibatkan peserta didik, terutama itu termasuk mungkin dengan rekan sejawat ataupun dengan orang tua ya gitu, untuk meningkatkan strategi BOIS ini. Nah ini kira-kira kapan nih BOIS-nya akan melaksanakan strategi baru ini? Ya secepatnya sebenarnya sudah sih Pak Dede, ketika saya mengalami itu ya langsung itu saya ganti metode, karena kan ini udah 2 bulan lebih kok gitu peserta didik saya masih manja-manjanya gitu, masih belum hilang gitu tingkat kemandiriannya mungkin di situ ya. Jadi ya saya sigap sih Pak Dede, saya juga sudah memberikan parenting kepada wali murid gitu. Mungkin hasilnya mungkin yang ingin saya lihat gitu, hasilnya gitu. Namanya usaha ya Pak Dede ya, butuh proses gitu. Iya Pak Dede gitu. Hasilnya yang ingin saya lihat gitu. Usahanya sih sedang dijalankan usahanya sih. Jadi intinya mungkin Bu Ais akan tetap berusaha lah gitulah semaksimal mungkin terkait untuk pembelajaran ini biar lebih efektif ya, dengan dibantu oleh rekan sejawat ataupun mungkin dukungan dari orang tua gitu yang lebih dominan ya terkait pembelajaran, apalagi yang namanya di PAUD Bu Ais ya gitu ya. Mudah-mudahan saya doakan nanti usaha Bu Ais dapat tercapai apa yang harapan Bu Ais untuk anak biar lebih fokus lagi. Terima kasih Bu Ais nih atas keluhannya. Mudah-mudahan di lain waktu saya bisa mendapat informasi lagi dari Bu Ais terkait hasil atau penerapan strategi yang terbaru yang Bu Ais akan terapkan. Saya tunggu nih informasinya selanjutnya biar kita makin lebih akrab lagi gitu ya terkait di kegiatan-kegiatan ini. Bu Ais itu saling berbagi dalam hal demi kebaikan untuk kemajuan pendidikan yang kita laksanakan ini. Terima kasih Bu Ais, semoga sukses. Apa yang Bu Ais harapkan dapat terlaksanakan, dapat terwujud dengan baik. Amin. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Pak Dede, terima kasih. Ya.